Masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kota Qingdao di Amerika Serikat memiliki status sebagai kota suaka, sebuah status hukum yang memungkinkan sebuah kota membatasi kerja sama antara penegak hukum dan lokal dengan otoritas keimigrasian federal AS. Di tengah deportasi massal di bawah Donald Trump, kota-kota seperti ini mendapat sorotan. Berikut laporan Fadlia Baraputri dari VOA. Pertemuan tahunan Parlemen Tiongkok diselenggarakan dengan penuh optimisme di tengah berbagai persoalan di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut. Tiongkok tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% setahun ke depan. Pertemuan kali ini dibayangi tarif baru dari pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump. 美国应该复盘一下，你们从这些年的关税战、贸易战中得到了什么？ Dalam pidato kenegaraannya di depan Kongres Amerika, Trump menegaskan kembali perlunya memberlakukan tarif kepada negara yang dituduh melakukan praktik dagang tak adil terhadap AS. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. Seperti saat masa jabatan pertamanya dulu, sasaran tarif terbesar dari pemerintah Trump adalah Tiongkok. Sejak menjabat, Trump telah 2 kali menetapkan tarif ke Tiongkok. Tarif pertama sebesar 10% aktif pada 4 Februari lalu, kemudian tambahan 10% pada 4 Maret. Pada kampanye Pilpres 2024, Trump sebut ia akan terapkan tarif 60% ke Tiongkok. Tiongkok akhirnya merealisasi ancaman tarif balasan diawali dengan tarif atas produk pertanian AS. Tapi menurut analis, tarif balasan ini relatif lunak. Whereas Trump's tariffs were across the board, the People's Republic of China's were much more selective and directed at specific industries and activities, specific products. Guna bertahan melawan tarif, Tiongkok mencoba mendongkrak konsumsi domestik, tapi upaya ini menghadapi beberapa kendala. There is still overproduction in China, so exports are still needed by a lot of companies. So it's going to, I think the tariffs imposed by the Trump administration is going to have an impact. Pada saat yang sama, pemerintah di Beijing tampak berhati-hati menghadapi Washington yang kini tak mudah diprediksi langkahnya. This is something that the Chinese authorities even up to now has difficulties in managing because they are much more used to stable, well-known sort of entities and operating procedures so that they can plan in advance. Analis mencermati, tarif hanyalah salah satu dari persoalan yang merundung perekonomian Tiongkok. Karena tanpa itu pun, negara ini dilanda krisis properti berkepanjangan, juga dengan kelebihan pasokan rumah di tengah sepinya peminat. Dari Gedung Putih, Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.